Oke, bola supporter, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Setelah kita membahas timnas U23 Indonesia yang akan berlaga di SEA Games tadi, kita akan membahas soal rival-rival dari timnas U23 nih di SEA Games besok. Yang pertama kita akan membahas beberapa ya, ada Vietnam, Malaysia, Thailand, Myanmar, kemungkinan akan sedikit yang tim-tim lain seperti Filipina, Timor Leste dan yang lain. Oke, kita berlanjut ke Vietnam dulu nih. Ada kabar apa nih soal Vietnam U23? Timnas U23 Vietnam ini di bawah besutan Park Hang-seo sudah melakukan pemusatan latihan sejak cukup lumayan lama ya di Vietnam, karena Vietnam sendiri akan berstatus sebagai tuan rumah di SEA Games 2021 dan dia juga juara bertahan. Maksudnya istilahnya di edisi sebelumnya di SEA Games dia meraih emas gitu, dan persiapannya terlihat sangat matang dengan mendatangkan timnas U20 Korea Selatan ke Vietnam untuk uji coba dalam 2 pertandingan. Gitu guys. Jadi dalam 2 pertandingan terakhir nih timnas U23 Vietnam sekali seri. Di pertemuan pertama dia seri, kemudian di pertemuan kedua baru aja semalam ya, Jumat 22 April itu mereka menang 1-0 dan mereka sudah memainkan 3 pemain seniornya di uji coba kedua ini ya. 3 pemain seniornya itu ada Nguyen Tien Lin sama Huang Duc sama Ho Du Hung ya. Seperti itu. Kemarin juga dia ini ya tampil di Piala AFF 2020. Iya, dan ketiganya juga ini sih bagian dari skuad emasnya SEA Games Vietnam 2019 yang di final mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 3-0, dan saat itu Evan Dimas cedera. Iya. Dan ini akan bertemu lagi ya Vietnam lawan Indonesia, bahkan di match pertama grup A SEA Games. Kita patut tunggu ya. Bahkan Vietnam ini ditukangi oleh Park Hang-seo ya, padahal sebelumnya rencananya ada asisten pelatih yang naik ke sebagai pelatih. Nah, sebelum pemusatan latihan di Vietnam, timnas U23-nya itu ikut turnamen di Dubai. Dan itu bukan di bawah Park Hang-seo, ada pelatih timnas U23 lainnya. Salah satunya itu yang akan menjadi pelatihnya itu mantan asistennya Sintayong. Iya. Yang namanya Gong Oh Hyun. Gitu. Iya, rencananya emang itu, tapi pada akhirnya Park Hang-seo yang turun tangan juga, turun gunung. Kemarin pas menariknya itu pas drawing kemarin ya, setelah bertemu Indonesia di grup A, dia mencatat nih, menulis catatan banyak nih di kertasnya, dan dia menolak untuk mengasih wawancara. Nah, apakah ini tandanya dia sudah mempersiapkan banyak hal ya untuk ketemu Indonesia? Karena kemarin kan kita tahu ya, pas final kemarin kan Vietnam mengalahkan Indonesia, kemudian di Piala AFF juga pernah bertemu juga. Apakah Park Hang-seo ini melihat Indonesia sebagai rivalnya sekarang? Mungkin salah satunya iya. Seharusnya Indonesia dipandang sebagai rival oleh Vietnam dengan Sintayong membawa kekuatan sejumlah pemain di Piala AFF 2020, dan di mana di Vietnam sendiri ini kebanyakan pemain muda, cuma ditambah 3 pemain senior yang kemarin ikut AFF. Beberapa pemainnya kan baru ya, yang U23 ini nggak familiar ya, kayak misalnya kan kalau Quang Hai gitu ya, kalau yang di senior Chong Guo, Dang Phang Lam di kiper. Nah, kalau di U23 ini kurang familiar ya, karena beberapa pemainnya baru-baru semua. Sebagian besar pemainnya baru. Tapi juga jangan diremehkan juga sih pemain barunya Thailand di bawah Park Hang-seo. Vietnam maksud saya, di bawah Park Hang-seo. Mungkin motivasinya akan jadi 2 kali lipat loh, kayak pembuktian aku juga nggak kalah bagus kok sama tim senior, seperti itu. Dan Vietnam ini kan juga diuntungkan ya, selain dia terutama karena mereka berstatus tuan rumah, dan di 2 laga melawan Korea Selatan U20 ini mereka juga sudah menjajal venue untuk SEA Games di
Vietri Stadium di Puto, kemudian di Hangudai di Hanoi. Jadi ya itu satu keuntungan juga ya buat Vietnam untuk menyongsong SEA Games kali ini. Apalagi supporternya Vietnam kan sangat antusias ya. Ya. Dukungan supporter akan jadi tambahan kekuatan tersendiri. Apalagi di partai pembukanya Vietnam lawan Indonesia. Iya, iya. Oke, itu aja ya. Itu aja mungkin Vietnam. Kita beralih ke Malaysia nih, salah satu negara tetangga yang satu rumpun ya sama Indonesia. Yes, betul. Gimana, ada update apa nih di Malaysia? Terakhir saya baca-baca media sana ya, sudah memulai pemusatan latihan, tapi sayangnya yang datang tuh sedikit pemainnya. Mungkin karena di Malaysia kompetisinya masih jalan, ada beberapa pemain yang belum bisa dilepas oleh klubnya gitu. Oke, kemarin juga iya kan baru jalan kan? Kemarin ada 5 pemain ya, hanya 5 pemain dari 31 pemain yang dipanggil oleh Brad Maloney untuk timnas U23 Malaysia. Nah, tapi update-nya beberapa hari lalu ini CEO dari MFL Malaysian Football League itu membuka peluang nih untuk mengganti jadwal atau menyusun ulang jadwal Liga Malaysia agar nggak berbentrokan sama SEA Games. Jadi pemain-pemain dari klub-klub Malaysia itu bisa dilepas oleh klubnya ke timnas U23 Malaysia. Nah, itu jadi kabar baik juga ya buat Brad Maloney, karena kemarin baru 5 pemain dari 31 pemain. Ya, dia sih sejauh ini optimis ya akhir pekan ini bakal lengkap skuadnya dia. Dan Malaysia ini kayaknya menjadikan ajang SEA Games ini sebagai persiapan Piala Asia U23 ya guys ya? Iya betul, karena mereka nih belum ketahuan nih akan menggunakan slot pemain senior atau enggak. Karena beberapa pemainnya ini kan masih berusia 21 tahun dan ini juga akan diproyeksikan ke tim Olimpiade nanti. Ya benar. Jadi Malaysia ini mungkin SEA Games nih nggak terlalu menuntut juara ya sebenarnya. Yeah. Ya, kalau juara sih mau ya, tapi kayaknya dia itu lebih ke prepare membentuk squad untuk Piala Asia dan proyeksi ke Olimpiade tadi sih guys. Iya. Gitu. Oke, dan timnas U23 Malaysia ini kan belum tahu juga nih akan mengadakan uji coba atau enggak, karena pemain baru kumpul dan baru 5 juga. Menunggu untuk kelengkapannya. Ya bisa dibilang persiapannya mepet dan juga mungkin akan kurang ini daripada tim-tim lain dari tim Malaysia. Sementara kalau untuk cabang olahraga sepak bola sendiri dimulainya 6 Mei ya. Dan ini udah akhir April. Ya waktunya sangat singkat sih sebenarnya sih. Kayak gitu. Okay. Kita lihat aja sih nanti, siapa tahu Malaysia bikin kejutan di SEA Games, kita tidak tahu gitu. Oke, itu dari Malaysia. Kita beralih lagi ya ke Thailand. Nah, Thailand seperti apa nih Thailand persiapannya? Thailand ini salah satu lawan yang harus diwaspadai juga sih, karena apa? Walaupun mereka timnas U23-nya ya, tapi mereka akan dikomandoi oleh Manopol King yang kemarin membawa timnas senior Thailand juara Piala AFF 2020. Ya, dan sama kayak Vietnam, Thailand juga ikut Dubai Cup ya, di tahun 2020 kemarin. Tapi mereka kalah, sama juga Vietnam sebenarnya kalah juga. Dan sebelumnya di Dubai Cup itu mereka dilatih oleh Borawut Srimaka dan belum Manopol King. Dan kemungkinan karena pergantian ke Manopol King ini, Thailand cukup serius ya untuk menghadapi SEA Games gitu. Kalau saya ini baca dari media Thailand itu emang targetnya Thailand tuh emas sih. Makanya mereka menuju Manopol King, dan ada kabar bahwa Thailand juga mendatangkan 3 pemain dari Eropa. Nah, 3 pemain itu adalah Benjamin Davis dari Oxford United, lalu ada Jonathan Kimdi dari Odense klub Denmark, dan satu lagi dari Chayat Supanpasut dari klub Portugal. Ada satu nama lagi sebenarnya, Tanawat Sweng Citawon ya, tapi dia secara pribadi nggak mau membela timnas U23 Thailand nih, karena dia hanya mau
dipanggil oleh timnas senior. Nah, mungkin juga ini kebijakan klubnya juga ya, karena SEA Games kan di luar agenda resmi FIFA. Jadi saat ini Tanawat membela Leicester U23, jadi ya mungkin itu dari klub juga dan dari pribadinya, akhirnya dia enggak membela timnas U23 Thailand. Dan Thailand ini mungkin menjadi salah satu pesaing berat Malaysia karena mereka di grup B karena mereka itu rival gitu ya. Iya, sebelumnya kan di tahun 2017 ya dia mendapat emas ya terakhir. Ya, Malaysia mungkin akan ini ya melanjutkan tradisi emasnya mungkin ya Thailand ya, dan mempertahankan ya dominasi di Asia Tenggara lah mereka kan. Kenapa Thailand itu mungkin hebat emas? Karena mereka mungkin ya pandangan saya udah capek didominasi sama Vietnam. Oke. Kayak gitu. Dia buktikan di Piala AFF dia bisa merebut juara. Terus ini di SEA Games mungkin mereka akan emas gitu. Yeah. Memutus prestasi Vietnam seperti itu. Iya, gitu dan sih. itu akan mengukuhkan mereka kembali jadi raja di Asia Tenggara ya, seperti Piala AFF, kemudian SEA Games juga dibabat oleh mereka. Terus kemarin terakhir futsal yang kemarin AFF futsal. Iya, AFF futsal juga mereka juara. Mungkin ini ya kembalinya kejayaan Thailand lagi ya. Bisa jadi kalau mereka berhasil mendapatkan emas. Selanjutnya. Oke, mungkin itu ya beberapa rival. Kalau kita lihat ada beberapa tim lain juga, tapi kita belum tahu nih persiapannya seperti apa nih. Ada Timor Leste, ada Brunei, Filipina, Kamboja, Laos ya. Kita belum tahu nih sejauh apa. Tapi kalau Filipina saya dengar ini ya pemain-pemain mereka kesulitan nih memanggil pemain-pemain di luar negeri nih karena memang liga sedang berjalan. Oke. Berarti kasusnya sama kayak sebenarnya Thailand juga sama sih. Oh iya. Kasusnya liganya juga berjalan. Tapi Thailand tetap ini ya melakukan pemusatan latihan. Ya, akan melakukan pemusatan latihan seperti itu. Oke, itu aja mungkin Bola Sporter. Kita bahas tadi sedikit beberapa rival-rival timnas U23 di SEA Games mendatang. Mudah-mudahan timnas kita ini ya tetap mendapat target yang dicanangkan ya, medali emas, dan ini juga akan mudah-mudahan memutus puasa emas selama 30 tahun lebih ya dari dan mudah-mudahan dengan meraih medali emas ini memutus dominasi Vietnam atau Thailand di Asia Tenggara, giliran kita gitu loh. Iya. Oke, itu aja Bola Sporter. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share juga video-video bola sport lain. Saya Bagas dan juga saya Meta. Kita pamit, dadah.